Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abai Purnapati dalam program Obrolan Santai. Obrolan Santai, salah satu program yang memberikan inspirasi, motivasi, serta hiburan buat kalian yang saat ini lagi butuh hiburan. Dengan bahasa yang santai, suasana santai, semua kami kemas dalam program Obrolan Santai. Selamat menonton. Nah, kali ini saya bersama dengan orang hebat, Bang Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya bocorkan kepada pemirsa, mungkin pemirsa masih bertanya-tanya siapa Bang Rizal. Jadi Bang Rizal ini saat ini ingin mencalonkan sebagai kepala desa Wombo ya? Iya. Periode 2022-2028. Nah, tentunya menjadi seorang kepala desa ada hal-hal penting yang harus dilakukan. Yang paling terpenting adalah pengalaman dan ilmunya. Dasar apa ingin mencalonkan? Nah, ini yang harus kita tanyakan. Ya. Jangan saat ini kita tidak boleh salah memilih pemimpin. Harus kita bedah, lebih baik bakal dari awal. Betul. Oke, mungkin bisa di. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi bertanya bagaimana tentang pengalaman dan ilmu. Iya. Dari awal memang hal-hal ini adalah sudah saya persiapkan sebelumnya. Itu berkat dari pengalaman-pengalaman yang mana karir saya berangkat dari tahun 2003 sampai 2009 saya menjabat sebagai sekretaris Badan Perwakilan Desa waktu itu. Kalau sekarang Badan Pemusatan Desa. Jadi pertama kali dibentuknya se-Indonesia, saya terpilih sebagai BPD Badan Perwakilan Desa di tahun 2003. Desa apa itu? Desa Makmur, Kecamatan Palolo. Oh iya. Jadi di sana selama satu periode Oke. saya menjabat sebagai sekretaris BPD tersebut, dan banyak pengalaman tentang terapan pemerintahan, tentang pelaksanaan pembangunan, bagaimana pendekatan kemasyarakatan, itu saya dapat dari sana. Itu paling terpenting. Dan hal yang paling menarik adalah Desa Makmur itu desa majemuk. Semua suku ada di sana. Iya. Semua suku ada di sana. Jadi berbagi itu dari berbagai macam sumber. Nah, itu yang membentuk saya untuk memahami hal-hal yang memang belum pernah saya tahu. Nah, itu. Setelah itu saya terpilih lagi sebagai menjabat sekretaris di Badan Pemusatan Desa di tahun 2014 sampai 2020 kemarin. Itu di Desa Guntarano. Dua desa berbeda ini. Dua desa yang berbeda. Pasti Dan kalau tidak salah dua kabupaten berbeda. Kalau waktu itu masa saya perwakilan itu Palolo itu masih Kabupaten Donggala. Oh gitu. Iya. Sekarang kan sudah pisah ya? Sudah. Itu sudah Sigi. Kabupaten Sigi. Itu saya di Guntarano. Satu periode juga. Iya. Jabatan saya sekretaris BPD. Oke. Pada waktu itu. Dari tempat dua yang berbeda ini memang banyak karakteristik masyarakat yang didapat. Ini yang hebat. Dan membuat saya lebih terbentuk. Iya. Lebih terbentuk untuk semua itu adalah tanah kelahiran saya. Sembari saya bekerja di desa Makmur misalnya waktu itu, juga di Desa Guntarano, yang terlepas dalam pikiran saya tak lepas sedikit pun bagaimana desa saya. Iya. Olehnya berarti pada saat menjabat itu masih ada beban nih. Iya, beban. Karena memang sudah secara pribadi saya
Bagaimana dimanapun. memajukan kampung sendiri? Iya, dimanapun saya berpijak, nah itu kan segala segenap kemampuan saya curahkan di situ. Betul. Karena sebagai amanah dan tanggung jawab yang diemban, saya tak lepas dari amanah itu. Kalau latar belakang pendidikan, Latar belakang pendidikan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai strata 1, S1, luar biasa. jurusan administrasi publik. Wih, mantap, keren. Berarti memang saya tidak bisa terlalu banyak bertanya karena saya bertanya di masternya. Masalahnya saya jurusan otomotif. Oke. Sedikit tambahan, kalau untuk berbicara karir itu banyak sekali, kalau mau dituangkan di hal ini kan tidak cukup sebenarnya kan. Cukup. Ah. Tidak cukup memori kamera. Tentang misalnya saya pernah menjabat sebagai bendahara desa, istilah dulu PJAK, PJOK. Oh iya. Nah itu di tahun 2004, nah itu sampai 2008 saya pernah jadi bendahara desa. Nah, Di luar dari pemerintahan desa ada nggak? ada menjadi pengurus inti Taman Nasional Rolindu. Nah, itu. Menjabat sebagai sekretaris juga waktu itu. Satu pertanyaan gue ini. Siapa sebenarnya kau ini? Semua itu adalah amanah yang memang sudah digariskan oleh Allah untuk menduduki posisi itu. Nah, dalam organisasi lain juga, saya juga meniti karir. Misalnya di Rumah Cerdas, ya di Komando Rumah Cerdas, itu jabatan saya sebagai wakil ketua pada waktu itu, dan sampai sekarang. Nah, juga dipercayakan di Yayasan Tiara Nusantara, Sulawesi Tengah, jabatan saya juga sekretaris untuk penanggulangan narkoba. Nah, seperti itu. Dan sampai sekarang itu jabatan. Sampai sekarang. Nah, yang terakhir itu saya duduk pada jabatan bendahara di Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Luar biasa pengalamannya Bang Rizal. Ini yang paling terpenting. Ketika siapa saja yang ingin mencalonkan jadi kepala desa, tentunya ada visi dan misi. Itu sudah pasti. Nah, di sini saya sudah pegang. Saya sudah pegang konsepnya. Dari konsep ini kita akan bedah satu persatu. Kenapa bisa tertulis seperti ini? Apakah ini direncanakan sudah lama atau Mas nanti mau mencalonkan ini baru dibuat seperti itu? Nah, di sini visinya mewujudkan Desa Wombo sebagai desa percontohan. Nah, dari dasar apa itu sampai kalimat ini terbentuk? Ini tidak gampang buat kalimat ini. Itu bukan tiba akal. Oke. Dari 2016 itu sudah tersusun. Tinggal melihat kondisi desa itu tersebut sebagai tanah kelahiran saya. Bagaimana harapan saya ke depan? Bagaimana Desa Wombo, tanah kelahiran saya ini menjadi barometer untuk desa lain, menjadi contoh, menjadi tauladan. Baik dari sistem pemerintahannya, dari manajemennya, urusan administrasinya. Jadi mekanisme yang ada itu teratur sebagai sesuai dengan aturan yang ada. Nah itu. Jadi tidak ada istilah semau gue, tidak seperti itu. Betul. Tidak ada seperti itu. Berarti tentunya ada pengalaman itu juga dibawa ya? Iya. Pengalaman dan ilmu. Terapan ilmu, karena sepanjang dalam karir saya tak lepas dari aturan yang ada. Nah, sebagaimana kalau di desa itu pijakan kita adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Desa. Nah, itu pijakan kita untuk mengelola desa. Seperti itu. Nah, kita lari ke misinya. Sambil diminum. Terima kasih. Yang poin pertama ini, meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pertanian berbasis teknologi, usaha ekonomi produktif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ada tiga item. Item pertama ini meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pertanian berbasis teknologi. Ini maksudnya seperti apa? Begini. Terapan itu sudah pernah saya gagas di tahun 2020 kemarin. Bagaimana menjadikan petani berdasi.
Iya, 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 Nah, iya, iya. Itu Pantesan sudah ada filmnya itu dibuatkan dan teman-teman film. iya sudah ada, sudah ada. Nah itu ide-ide kreatif Ah, dan salah satu harapan saya untuk menjadikan petani Wombo itu petani berdasi. petani pedas. Nah, dan pertemuannya di rumah sini pertama, Iya, iya, rapat iya, iya. awal itu di sini, sehingga saya menghadirkan para ada investor Hmm? itu saya hadirkan kemarin juga dari Bank Syariah Indonesia untuk menalangi dana tersebut. Kenapa tertunda? Pasti pertanyaannya seperti Iya. itu. Kenapa tidak terlaksana? Mungkin karena saya bukan pemegang kebijakan. Berarti kami harus duduk ini. Ya. Jadi kalau kita yang pegang kebijakan, insya Allah itu akan terlaksana. Karena harapan saya bagaimana petani itu tidak harus bermain lumpur, tidak harus bermain duri. Betul. Itu harapan saya ke depan, petani berjaya. Kenapa? Wombo ini hidup dari pertanian. Termasuk saya pribadi hidup dari pertanian. Kenapa? Sehingga di poin pertama itu yang saya utamakan. Meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat lewat pertanian berbasis teknologi. Nah, itu. Karena memang sekarang zamannya memang Zaman teknologi. teknologi. Kalau kita tidak manfaatkan itu ya Ya. begitu saja kita. Oke. Poin keduanya usaha ekonomi produktif. Nah, di Wombo itu sangat banyak, tapi pemerintah tidak perhatikan. Oke. Nah, bila mana saya diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin, itu akan saya angkat ke permukaan tentang kerajinan-kerajinan masyarakat yang punya kerajinan di desa ini. Misalnya kerajinan tempurung, mebel bambu. Ada yang kemarin viral durian. Ya, itu. Nah, itu adalah mitra pemerintah semua dalam menaikkan pamor nama desa itu. Itu harus perlu dikembangkan. Jadi caranya adalah bagaimana pemerintah itu memperhatikan hal tersebut Iya. sebagai tambahan peningkatan ekonomi mereka. Nah, itu perlu sangat penting sekali dikembangkan. Itu masih 2 poin luar biasa kalau ini. Seperti itu. Yang ketiganya nih usaha mikro kecil dan menengah. Nah, itu yang lebih banyak lagi. Di desa Wombo itu sangat banyak kreatif. Warna kue aja bermacam-macam. Iya. Gitu kan? Ibu-ibu yang penjual nasi kuning, Hmm. yang penjual kue, dan segala macam itu tidak dilirik oleh pemerintah. Tugas saya nanti kalau diamanatkan semua saya angkat ke permukaan. Oke. Mereka bisa mandiri dengan usaha tersebut. Jadi bukan hanya sebagai usaha selingan, tapi menjadi usaha pokok buat mereka sebagai menopang keluarga mereka dalam kehidupan. Nah, poin kedua ini membangun akhlak dan sarana prasarana di segala bidang. Iya. Nah, ini Terapan ilmu yang saya pahami membangun itu ada 2 macam. Oke. Yaitu pertama kali adalah membangun akhlak. Bagaimana kita membangun fisik kalau akhlak terpuruk? Betul. Mau Oleh. semegah apa kalau akhlaknya itu? Kalau akhlak terpuruk nggak bisa. Tidak bisa. Jadi di akhlak ini masuk konsep akal sehat. Jadi bila akhlak terbentuk, akal sehat juga bisa berfungsi Oke. untuk menerima edukasi-edukasi pemerintah, program-program dari pemerintah tentang bagaimana Wombo itu menjadi desa percontohan. Nah, itu. Iya. Nah, Berkaitan semua ini. di dalam lagu Indonesia Raya itu sudah digambarkan bahwa membangun itu bukan dari fisik dulu. Nah, itu kan? Dari akhlak. Ya Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, itu kan? Iya. Bangunlah badannya. Nah itu di Indonesia, lagu Indonesia Raya sudah dipesankan, dititipkan pesan itu. Berarti mendahulukan jiwa dulu dibangun daripada badan. Iya. Nah itulah konsep saya, membangun akhlak dulu baru fisiknya, baru sarana prasarana. Nah salah satunya membangun akhlak itu misalnya diskusi-diskusi keagamaan, Iya. ceramah-ceramah. Peran ini adalah peran pemuda, Risma, itu semua ada di situ. Nah itu tak lepas dari bagaimana support pemerintah kepada remaja-remaja masjid, pada Karang Taruna atau organisasi sosial lainnya yang ada di desa ini. Itu yang saya angkat ke permukaan.
Mereka berperan aktif di situ dalam bidang akhlak. Kalau Komiu diamanatkan duduk nantinya, apakah itu menjadi program tetap, misalnya setiap minggu sekali dibuat Itu diskusi-diskusi itu berdasarkan musyawarah. lagi? Nah, yang jelas semua kebijakan, semua keputusan itu tak lepas dari musyawarah. Ini yang luar biasa. Tak lepas itu. Oke, kita lanjut ke poin ketiganya, membina serta meningkatkan kembali semangat pemuda dalam bidang olahraga. Iya. Nah, ini yang keren. Kalau itu publik sudah tahu. Menurut sejarah, Wombo ini sangat dikenal dulu dalam bidang olahraga, sepak bolanya, volleybalnya, takraw itu dikenal. Tapi sekarang itu mati suri. Iya. Harapan saya ke depan, bagaimana olahraga itu bisa bangkit kembali, membawa nama Wombo untuk bahkan ke kabupaten, ke tingkat kabupaten, ke tingkat provinsi, bahkan mungkin kancah nasional. Itu harapan saya ke depan. Jadi apa yang harus perlu dilaksanakan? Pemerintah memfasilitasi kegiatan mereka, memperhatikan apa kebutuhan mereka dalam bidang olahraga tersebut dengan fasilitas pemerintah. Nah, memperbaiki fasilitas dan segala apa keperluan mereka. berhubungan olahraga kan juga tentunya berhubungan dengan sebuah permainan. Iya. Apakah ada konsep nanti ketika Komiu diamanatkan membangkitkan kembali permainan-permainan kita dulu? Iya. Misalnya main karet kalau perempuan. Iya. Kan sudah tidak ada ini. Semua orang dijajah ini. Ah, itu akan dihidupkan kembali, diterapkan kembali dalam kegiatan-kegiatan seni. Iya. Itu kan seni dan budaya. Nah, itu yang hilang. Betul. Nah, sedangkan itu adalah hal yang sangat penting tentang ciri khas Wombo itu. Dia bermain kelereng, bermain gasing, itu ke depan akan diperlombakan. Nah, misalnya dalam kegiatan menyongsong Hari Raya Idul Fitri, itu kan, atau kegiatan di 1 Muharram, itu kan, hari-hari besar Islam semua itu kan dilaksanakan. Peran terpenting di sini adalah pemuda. Pemuda semua yang punya Wombo punya kreasi banyak. Kalau saya banyak. Kalau untuk pemuda Wombo, saya jamin mereka punya kreasi, cuman pemerintah tidak memperhatikan mereka. Bahkan beberapa waktu di belakang ini, kenapa saya sering buat film di sini? Saya lihat itu pemudanya keren, mereka di sini banyak orang bertalenta. Iya. Tapi kembali itu, nggak tahu mau kemana mereka. Ya, harus ada perhatian pemerintah terhadap. Makanya kita kemarin berdiskusi juga dengan teman-teman itu, sudah kita mulai saja walaupun menggunakan handphone. Ya. Itu kita buat saja. Itu ada di channel saya paling. Ya. Memang kita butuh sosok pemikiran yang milenial. Ya. Agar sinkron dengan situasi perubahan saat ini. Itu yang paling terpenting. Ini berhubungan dengan olahraga, seni apa semua. Oke. Ini yang tidak masuk di akal saya dari tadi. Beberapa poin ini. Poin keempat, membebaskan masyarakat Desa Wombo dari pajak bumi dan bangunan. Iya. Dari tidak masuk akal. Dapat Iya. Bisa hancur desa kalau ada pajaknya. Satu pertanyaan yang perlu. Misalnya kalau ada anggapan, itu kan, atau asumsi publik seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Pertanyaannya, apakah hanya dengan 12 juta atau 15 juta desa bisa hidup? Oke, iya. Logikanya kan seperti itu. Iya. Jadi kalau saya, gitu kan? Kenapa saya harus saya jadikan sebagai misi dalam hal itu? Saya membebaskan masyarakat dari pajak itu, pajak bumi dan bangunan itu, supaya masyarakat saya fokus untuk bertani, fokus untuk berdagang, tidak memikirkan harus pajak itu urusan pemerintah. Dan uang itu, dan uang pajak itu bukan saya ambil dari ADD, bukan saya ambil dari dana desa, tidak. Ini yang luar biasa ini. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. 12 juta. Jadi karena memang tujuan saya untuk membangun Desa Wombo ini, desa kelahiran saya, tanah tercinta. Nah, itu ya, dimanapun saya berada, saya ingat selalu, itu saya bukan untuk niat digaji.
Oke. Tapi karena ada gajinya di situ, saya keluarkan setiap bulannya 1 juta. 1 tahun kan 12 juta. Itu yang saya keluarkan untuk bayar pajak tutupi ke Donggala. Saya akan tutupi itu. Masyarakat nggak usah pikirkan itu. Kenapa tidak masuk di otak gue? Nah, itu. Saya akan keluarkan itu karena apa? Saya punya gaji tersendiri di yayasan di penanganan narkoba, gitu kan? Gaji saya 3,5 juta itu tidak terkorek. Duduk saja saya di sini digaji. Karena saya di yayasan Tiara Nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah itu dalam penanganan narkoba, saya adalah pengurus inti di sana. Seperti itu. Jadi walaupun semua gaji saya di desa, untuk masyarakat saya itu no problem buat saya. Nah, itu. Yang penting saya tidak ingin membebani mereka. Mereka fokus bertani, mereka fokus dalam kerajinan. Apa kreasi mereka silakan fokus. Tidak usah dipikirkan pajak, biar pemerintah yang tangguh. Ini pemikiran cerdas ini. Saya saja tidak terpikir. Seandainya semua calon yang ada di Indonesia seperti Komio ini, saya tahu bagaimana Indonesia ini. Mungkin bukan cepat lagi bangkit, kilat. Oke, kita bahas poin yang kelima. Menggagas, melaksanakan dan berkomitmen menjadikan Desa Wombo sebagai desa pariwisata. Nah, saya melihat berbicara pariwisata ini bukan hal simsalabim. Ya. Bukan hari ini direncanakan besok terwujud. Ya. Langkah awal kecil apa yang kami lakukan ketika kami diamanatkan nanti? Baik. Di poin kelima itu tentang pariwisata, itu saya lakukan hal-hal yang dari kecil dulu. Iya. Membangun komunikasi kepada orang pejabat-pejabat tentang desa ini. Nah, itu sudah saya bangun komunikasi dari awal. Saya baru dari 2019 saya sudah bangun komunikasi bagaimana Wombo itu menjadi desa pariwisata, termasuk pejabat-pejabat yang berpoten dalam pariwisata itu tersebut. Pantas, baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat pusat, itu sudah saya bangun komunikasi. Barunya saya ternyata itu dan tujuannya kami ketemu untuk desa luar biasa. Iya, itu tujuan saya. Ini pemirsa memang betul-betul hoax karena selama perjalanannya Bang Rizal itu saya sering mendampingi. Luar biasa. Ternyata ini tujuan. Iya. Jadi tujuan saya mendekati para pejabat-pejabat elit itu bukan untuk urusan pribadi saya. Bagaimana saya membangun komunikasi untuk desa saya ke depan. Itu tujuan saya. Dan ini kita salah. Pertemuan dengan pejabat-pejabat itu sebelum kami mendaftar. Iya, belum ditahu kapan pilkades dan belum ada. Saya sudah punya harapan untuk itu. Nah itu. Bagaimana karena Wombo ini belum punya sumber pendapatan yang memadai. Iya. Nah, desa Wombo tidak punya pendapatan asli desa. Nah, jadi olehnya itu ke depan atas gagasan ini lewat musyawarah besar, semua masyarakat saya kumpulkan, semua pemuda yang kritis itu yang saya suka, yang memberikan saran itu dalam rapat untuk mengarah kepada pariwisata. Karena tidak seperti membalikkan telapak tangan, anggarannya dari mana, kan begitu kan? Karena nah, jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, jelas dengan kerja yang maksimal. Nah itu. Jadi semua yang saya bangun dari awal, dari tahun 2019, 2020 sampai sekarang, komunikasi tetap saya bangun untuk desa saya. Nah, dan semua itu sudah diramu jadi satu, menjadikan Wombo sebagai desa pariwisata. Jadi sumber-sumbernya sudah jelas, tinggal pelaksanaannya. Nah, gitu. Oke. Sebelum kita tutup obrolan santainya kita, ada nggak yang mau disampaikan dengan masyarakat pada umumnya terkhusus desa Wombo? Mungkin ada yang disampaikan. Baik, untuk masyarakat saya, masyarakat desa Wombo pada umumnya, saya berharap bahwa mari kita mengedepankan akal sehat kita untuk desa kita. Bila mana
kalau kita tidak menggunakan akal sehat kita untuk memilih segala sesuatunya, antara lain memilih pemimpin, gitu kan, memilih hal-hal yang signifikan dalam desa itu, hasilnya percuma dan menjadikan endingnya penyesalan. Jadi olehnya itu saya berharap untuk masyarakat Desa Wompo semua pada umumnya bisa menyatukan sikap, menyatukan hati, menyatukan pikiran untuk bisa memilih saya, karena saya mencalonkan sebagai kepala desa. Oke. Satu juga pesan saya kepada masyarakat Desa Wombo, jadikan kompetisi ini sebagai kompetisi yang positif. Ya. Berbeda-beda itu tidak jadi masalah, yang penting kita damai. Intinya pilih pemimpin yang cerdas, amanah, dan kerja kilat. Saya Abay Punapati bersama Bang Rizal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.